Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini itu tanggal 28 bulan 4 2022 jam 14.40. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar setengah 4 atau jam 4 karena proses renderingnya agak memakan cukup waktu lama ya guys. Nah, kali ini kita akan melirik pergerakan pasar cryptocurrency, especially Bitcoin dan juga pasar saham Amerika, karena kalau kita lihat berdasarkan schedule, The Fed ini kan berkemungkinan untuk memutuskan kenaikan suku bunga acuan ya sebanyak 50 BPS yang pada awalnya itu berada pada 25 basis point pada bulan Maret kemarin. Jadi pertemuan tanggal 3 dan 4 Mei besok itu sangat penting buat kita sebagai investor untuk melihat dampaknya terhadap pasar saham Amerika dan juga cryptocurrency. Ya, kalau kita lihat berdasarkan makroekonomi ya sebenarnya wajar aja ekspektasi The Fed untuk mengambil langkah tersebut ya untuk memperluas poros hawkish ya untuk mengekang inflasi terpanasnya sejak 1981. Nah, rencananya kan memang pada pertemuan FOMC Mei besok The Fed itu kan diperkirakan akan memangkas neraca mereka sebanyak 95 miliar dolar US ya per bulan atau lebih dari 1 triliun dolar per tahun. Yang dimana kalau berdasarkan testimoni Lael Brainerd selaku pejabat The Fed itu akan menugaskan bank sentral untuk dapat memulai pemangkasan itu lebih cepat sebelum bulan Juni. Nah, hal ini memang dilakukan untuk segera inflasi ini menduduki posisi netral yang secara tingkat teoretis tidak mempercepat atau memperlambat kegiatan ekonomi dan inflasi yang diperkirakan berada di sekitar 2,4%. Namun memang dampak inflasi ini tuh agak sedikit merusak gerak harga Bitcoin dan juga indeks pasar saham Amerika ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan indeks dolar saat ini kan sedang bullish parabolik yang menyebabkan banyak investor atau juga traders mengambil kesempatan untuk beralih ke dolar Amerika. Nah, investor di pasar aset beresiko seperti pasar saham maupun pasar kripto cenderung memang merespon negatif dari pernyataan Jerome Powell kemarin. Nah, kalau kita merujuk berdasarkan CME Group.com, teman-teman bisa lihat dari sini, ini tuh sebenarnya Fed Watch miliknya CMC Group. Pasar saat ini memang melihat adanya probabilitas sebesar 99,6% bahwa The Fed ini serius akan menaikkan suku bunga 50 basis point menjadi 0,75 sampai dengan 1%. Nah, selain itu juga ada probabilitas sebesar 70%-an ya The Fed akan menaikkan 50 BPS atau basis point lagi pada bulan Juni menjadi 1,5% sampai dengan 1,75%. Nah, hal ini memang membuat imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS atau bisa kita sebut dengan US Treasury itu sempat melonjak ke kisaran level 2,9% pada Jumat lalu ya pada pukul 4:05 waktu Indonesia Barat kalau nggak salah. Yang dimana level ini memang merupakan level tertinggi sejak tahun 2018. Meski pada penutupan perdagangan Jumat waktu AS kemarin, yield Treasury ini tenor 10 tahun turun ke kisaran 2,8%. Dengan The Fed yang tampak terlihat akan bertindak lebih agresif ya semakin banyak keyakinan juga ya yang melihat bahwa AS ini akan mengalami resesi. Kalau kita lihat berdasarkan impact bahwa kenaikan di XY ini akan mempengaruhi Bitcoin dan juga saham Amerika, ya kita harus melihat dengan beberapa acuan teknik analisa atau teknik analisis biar kita bisa melirik bahwa potensi Bitcoin ke depannya itu bagaimana. Cuma kalau kita lihat berdasarkan teknik analisis dari indeks dolar saat ini, memang indeks dolar itu berpotensi untuk triple top ya. Cuma masih ada potensi kemungkinan kalau berdasarkan perhitungan Elliott Wave harga indeks dolar ini masih sempat naik sampai kisaran 107-an lah ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan critical level pada kotak warna merah ini banyaknya multiple rejections atau kalau kita tarik berdasarkan angka Fibonacci maka akan mendapatkan area-area retracement pada harga-harga ini. Kalau kita hitung berdasarkan rasio Fibonacci maka akan mendapatkan Fibonacci 1272 pada level 108. Nah, basically sih sebenarnya gue nggak mengharapkan bahwa indeks dolar itu naik lagi sampai dengan 108 ya, karena
itu akan merusak pergerakan harga bullish Bitcoin dan menyebabkan harga penurunan Bitcoin. Cuma dari sini kita harus melihat berdasarkan makroekonomi yang ada ya. Kita juga nggak bisa menyampingkan data-data yang ada bahwa pergerakan atau potensi harga Bitcoin dan juga pasar saham itu memang cenderung bearish. Apakah memang saat ini harga Bitcoin itu tembus dari harga 30.000 atau mungkin bisa mencapai ke 23, who knows? Tapi yang pasti memang data yang ada saat ini memang bisa juga menyebabkan harga cryptocurrency dan juga pasar saham Amerika itu mengalami atau masuk ke dalam pasar bearish. Dan kalaupun memang saat ini pasar atau investor itu lebay dan beralih ke dolar, berarti ya masih ada kemungkinan indeks dolar itu naik ya untuk membuat higher high ke kisaran 105 dan juga 108. Nah, yang bahaya dari sini bila mana indeks dolar naik ya berarti SPX 500 itu berbahaya, berpotensi untuk longsor, dan juga Nasdaq juga berbahaya, berpotensi untuk longsor. Nah, kalau kita lihat berdasarkan SPX atau S&P 500, memang saat ini SPX berada pada critical level support yang dimana memang gua harap pada level ini SPX itu harganya naik atau reversal, karena kalau kita hitung berdasarkan teknik analisa bahwa dari level saat ini itu berpotensi untuk naik sekitar berapa persen, 12 sampai dengan 15%. Tinggal kita melihat aja berdasarkan area retracement dari Fibonacci. Nah, kalau kita hitung berdasarkan struktur yang ada di sini, maka potensinya ya sampai dengan Fibonacci 0786, Fibonacci 088 kenaikan si C dan D-nya. Teman-teman ya tinggal tarik aja Fibonacci dari X ke A gitu ya. X ke A-nya kan dari sini ke sini, lalu teman-teman tinggal aktifkan Fibonacci 886 786. Berarti kenaikan harganya sampai dengan 4742 4671. Nah, cuma kalau kita lihat yang sudah pada dasarnya seperti ini. Terakhir kita cek SPX atau S&P 500 itu kan pada kisaran harga di sini ya bulan September. Dan pada kala itu SPX 500 itu sudah menyentuh all time high-nya kembali pada bulan November dan juga Desember. Kalau kita lihat berdasarkan historical data, memang ini potensinya double bottom. Cuma kalau kita ukur berdasarkan skenario crash, pertama di sini kan sudah pernah ada juga koreksi seperti bulan Agustus dan juga September kemarin, lalu menyentuh new all time high-nya kembali, setelah itu terkoreksi kembali dan ini adalah area testing. Kalau kita hitung berdasarkan teknik analisis, maka ini juga menjadi area testing dari SPX atau S&P 500. Nah, gua nggak expect sebenarnya SPX 500 itu menurun lebih dalam ya dari 41. Gua expect bahwa ini adalah area konsolidasi dari S&P biar kita bisa tahu bahwa kedepannya harga Bitcoin dan juga pasar saham Amerika itu bisa kembali lagi bullish karena melihat adanya pelemahan indeks dolar gitu ya. Tapi cuma kalau kita lihat berdasarkan teori yang ada inflasi ya 60-40% lah ya. Gua 60% ke bearish, ya 40%-nya ke bullish gitu. Tapi semua ini kita harus melihat berdasarkan sentimen pasar atau dari reaksi pasar. Apakah memang reaksi pasar lebay dalam menyikapi inflasi ini atau memang melihat Bitcoin sebagai safe haven dari dampak inflasi ini. Jadi yang dimaksud dari safe haven adalah pasar atau investor itu tidak lebay dalam menyikapi adanya inflasi, justru lebih cenderung holding dibanding menjual. Dan kalau kita lihat berdasarkan on-chain data pun ya sebenarnya masih ada potensi ya. Kita lihat berdasarkan sentimen pasar saat ini, reaksi pasar di spot market bahwa penjualan saat ini itu cenderung kecil dan investor itu masih cenderung holding Bitcoin dibanding menjual. Nah, saat ini kita harus mengkategorikan investor atau pemain pasar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah maksimalis, bisa saja Bitcoin maximalis dan juga Bitcoin maximalis. Yang kedua adalah technocrat, yang dimana technocrat itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya seperti Google dan kawan-kawan ya, yang melihat potensi dari blockchain itu bisa dijadikan sebagai aset yang bisa melindungi dari devaluasi fiatnya negara masing-masing. Dan juga yang ketiga itu adalah para traders. Nah, kalau yang pertama Bitcoin maximalis ini kan memang tidak akan mempengaruhi pasar ya. Yang mempengaruhi pasar itu ada 2, berarti adalah technocrat dan juga para traders. Dimana kalau para traders ini
memang sangat-sangat kemudian gitu ya melihat berdasarkan dinamika harga aja. Kalau memang moodnya saat ini menjual ya ikut menjual, kalau moodnya saat ini membeli ya ikut membeli. Jadi melihat berdasarkan dinamika pasarnya saat itu bagaimana. Nah, jadi ketahuan untuk saat ini ya, market maker saat ini tuh ya terdiri dari dua. Yang pertama adalah korporasi dan juga institusi yang berinvestasi di Bitcoin, bisa saja short term, bisa saja long term. Dan yang kedua itu adalah para traders jangka pendek atau short term holder. Dan kalau kita hitung berdasarkan Bitcoin on chain juga kan ya kita bisa melihat bahwa kan saat ini short term holder itu jauh lebih agresif ya untuk saat ini untuk berdagang di dalam pasar Bitcoin atau pasar cryptocurrency. Nah, kalau untuk worst case of skenario-nya dari SPX 500 sih basically penurunan sampai dengan 3796 untuk membentuk lower low. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup sangat lama ya untuk penurunan sampai dengan 3796, bisa saja sampai dengan akhir tahun atau 2023. Kalau kita hitung berdasarkan halving Bitcoin 2024 sih ya kan memang ya harusnya 2023 itu harga Bitcoin memang sudah harusnya menyentuh bottom, karena biasanya di saat halving harga Bitcoin itu recover dan berpotensi untuk masuk ke fase bull run. Nah, kalau memang perhitungannya benar, maka sampai dengan 2023 harga Bitcoin dan juga SPX 500 itu masih berkutat-kutit pada harga yang sama dan berpotensi untuk mencari bottom. Jadi untuk saat ini fokus kita itu memang cari bottom biar kita bisa untuk trading long term dan tidak terlalu banyak mikir ya, karena udah akan masuk ke fase bull run di 2024 setelah masuk halving. Nah, kalau ini memang skenario flatnya, dan kalau untuk ini berarti skenario zigzag ya. Ini bisa saja menjadi skenario flat dalam beberapa waktu ke depan, tapi overall ini adalah bearish skenario ya. Kalau berdasarkan referensi dari X dan A, nah di sini teman-teman tinggal tarik, ntar cari high-nya aja ya. Maka potensi penurunan sampai dengan ke 3997 ini adalah Fibonacci 1.13 1272. Nanti kita tinggal hitung lagi aja si angka Fibonacci-nya dari low sampai dengan high-nya yang di day sini untuk mendapatkan Fibonacci 1272 dan 1.13. Maka dari itu penurunan ya tidak berpotensi sampai dengan 3796. Karena kalau kita hitung berdasarkan level resisten dan support, pada level ini juga ada level resisten kemarin yang potensinya bisa menjadi level support saat itu. Nah, kalau untuk Bitcoin saat ini pun ya masih sama sih sebenarnya ya. Kalau berdasarkan ekspektasi gue masih berpotensi untuk menurun sampai dengan 36182 dan juga 34648 ya untuk membentuk sebuah lower low. Nah, cuma kalau kita lihat dari sini ya sebenarnya tantangannya adalah kalau kita lihat berdasarkan level support trendline berarti kan sudah broken ya, dan berdasarkan referensi kenaikan dari penurunan C dan D potensinya kenaikan sampai dengan 47643, tapi bisa aja potensinya kenaikan sampai dengan 3775 karena ini adalah area testing. Ini berarti critical level banget untuk Bitcoin saat ini ya. Kalau untuk saat ini sih memang agak sulit untuk menghitungkan pada skala paling lebih kecil ya. Overall sih gue melihat pada time frame 4H memang ada potensi. Ini indikasinya aja sih ya, karena melihat berdasarkan RSI 4H, lower dan higher low di sini, lower dan higher low dan berpotensi untuk positif. Untuk MACD-nya maka ini adalah bullish divergence, jadi ada potensi saat ini Bitcoin itu sedang diakumulasi. Dan kalau kita hitung berdasarkan skenario di sini kan sudah ada bullish divergence ya potensinya. Gua expect bahwa penurunan yang ada di sini itu membentuk diagonal ending. Jadi secara perhitungan ini adalah 1, ini adalah 2, ini berarti sedang menyelesaikan 3 dan 4. Maka penurunan itu bisa mencapai 3618 dan 34648 untuk membentuk atau menyelesaikan wave 5-nya. Potensinya sangat besar berarti ya, jika memang penurunan sampai dengan di sini maka kenaikan itu 50% dari penurunan yang ada di sini kenaikannya. Wajar aja kalau kita ambil referensi dari X ke A maka 50-60% kenaikan dari penurunan yang ada di sini. Ya, kembali lagi dari indeks dolar ya guys. Jadi gua harap sih kalau memang harga Bitcoin turun berarti ya kenaikan sampai dengan 108-105. Kalaupun ternyata harga Bitcoin dari level saat ini naik karena di sini
membentuk sebuah triangle ya. Ini kan ya bisa aja ini ending diagonalnya, cuma kalau berdasarkan perhitungan sebenarnya belum valid sih. Ini adalah A, B, C, D, dan E membentuk sebuah broadening gitu ya. Jadi ada potensi dari sini tuh naiknya 50 sampai dengan 60% dari penurunan yang ada di sini. Maka dari itu di XY atau indeks dolar harus turun atau triple top skenario-nya. Kalau skenario triple top, maka penurunan itu kembali lagi sampai dengan 886 atau 89,95 dolar. Tinggal kita lihat aja nih pada monthly-nya kan RSI itu kemarin di berapa nih, 83. Ini area testing bisa jadi kalaupun naik ya berarti 83, karena ini kan berarti higher to higher low dan ini berarti lower to lower low ya. Berarti ini adalah hidden bullish divergence, potensi memang meneruskan tren ke harga yang lebih tinggi. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan SPX 500, ini adalah hidden bearish divergence. Higher low bertemu higher high, lalu kita lihat di sini berarti higher high bertemu higher low. Berarti ini adalah hidden bearish divergence, potensinya memang saat ini konsolidasi atau koreksi sampai dengan 3796. Ya, I'm hoping for the best untuk aset investasi kita semua. Semoga investasi kita semua ini membuahkan hasil yang baik ya, karena semua capital ingin gain atau growth. Nggak ada yang pengennya loss, apalagi bentar lagi mau lebaran ya. Jadi banyak orang mungkin yang akan withdrawing, karena gue juga hari ini atau besok akan withdraw. THR coy. Duh, ponakan banyak banget ya, ampun gue. Belum ponakan-ponakan yang lain gitu kan. Aduh, bahaya emang kalau kita ngomongin THR. Jadi ya udahlah, kita akan withdraw dulu ya buat lebaran ini. Dan untuk jadwal upload mungkin mulai hari ini belum tahu ya, cuma ya mungkin aja hari ini adalah hari terakhir gua upload, dan gua akan upload lagi sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 lagi. Jadi di bulan suci ini gue ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika di perjalanan pembuatan konten ini ada kesalahan atau kesilapan dalam gue berucap. Pada teman-teman mohon dimaafkan. Kita buka lembaran baru dan kita rayakan hari kemenangan di hari lebaran tanggal 2 depan. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.